Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sadimen Zaror Ana adalah sebuah film drama romansa Hindi-India yang dirilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh Rajkumar Rao sebagai Satyendra serta Kritika Banda sebagai Arti Sukla. Sebelum masuk ke cerita, seperti biasa, kita sapa dulu yuk penonton setia Mimin. Terima kasih untuk Ani dari Lombok, Dena dari Kaltim, Kak Yermina Maluku, Irwan dari Medan, Sultan Banjarnegara, Irfan Temanggung, Ari dari Medan, Ojar dari Kebumen, Hilman dari Subang, Haikal Jambi, Rahman dari Lombok, Rohman dari Kudus, Noge dari Papua, Zainuddin Jakarta Barat, Yoga Dedi dari Palembang. Juga untuk kakak yang belum sempat Mimin sebutin, next video akan Mimin sapa kok kak. Yuk yang mau disapa Mimin, silakan tulis komentar nama dan kota asal kalian ya Besti. Baiklah tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Satyendra, seorang pegawai kantor pajak. Sedangkan ini adalah seorang gadis cantik yang bernama Arti Sukla. Arti adalah seorang wanita berpendidikan yang sangat pintar. Namun karirnya terhalang oleh pemikiran konservatif di keluarganya. Apalagi sang ayah yang berpikir seorang wanita hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga. Orang tua Arti pun merancang pernikahan untuknya. Dia dipertemukan dengan Satyendra. Di pertemuan tersebut, Arti bertanya pada Satu, "Apakah yang kamu inginkan dari calon istrimu?" Satu menjelaskan bahwa dia hanya ingin seorang wanita yang bisa menemaninya seumur hidup. Satu juga menanyakan hal yang sama. Arti pun menjelaskan, dia berharap suaminya membiarkannya untuk bekerja dan setiap libur menemaninya nonton bioskop sepanjang hari. Satu sangat pengertian, dia akan mempersilahkan istrinya bekerja dan akan menemani istrinya nonton di bioskop. Sementara di rumah, adik Arti yang bernama Rajan mengatakan kepada ayah bahwa dia ingin menjadi seorang pegawai negeri. Ayah sangat mendukungnya. Namun saat Rajan menyarankan Arti untuk mendaftar, ayah langsung marah dan berkata, pekerjaan PCS atau IAS bukan untuk anak perempuan. Lanjut cerita, di pertemuan kedua keluarga, mereka memiliki beberapa masalah yang berkaitan dengan mas kawin dan jadwal pernikahan. Saat itu paman Satu meminta mas kawin yang cukup besar, yakni 1,8 juta rupiah. Mengingat Satu adalah salah satu pewaris di keluarga, apalagi Satu sekarang pegawai negeri yang bekerja di kantor pajak atau EIS. Sedangkan ayah Satu juga seorang profesor. Meski sempat terjadi perdebatan, ayah Arti akhirnya setuju dengan mas kawin yang diminta keluarga laki-laki. Ayah Arti akan mengambil pinjaman demi membuat putrinya menikah dengan suami yang dia cintai. Seluruh keluarga pun mempersiapkan pernikahan mereka berdua. Arti mempunyai seorang kakak perempuan bernama Aba. Dia sudah menikah dengan seorang insinyur. Saat mereka berdua melepas rindu di balkon, Satu menelpon Arti untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Satu juga mengajak Arti bertemu dengannya di sebuah kuil besok. Mendengar hal itu, Aba merasa bahagia karena adiknya mendapat calon suami yang sangat romantis. Keesokan harinya, Arti pun pergi ke kuil tersebut. Ternyata Satu memberikan kejutan ulang tahun dan memberikan kado. Satu sangat mencintai Arti. Dia tak pernah merasa sebahagia ini dalam hidupnya. Ia minta 1 kali ciuman, namun Arti belum mau melakukannya. Lagi pula besok adalah hari pernikahan mereka. Satu boleh melakukan sepuasnya. Lanjut cerita, sebelum malam pernikahan, Aba dan Rajan mengunjungi rumah Satu. Di sana mereka berdua bertemu dengan ibu Satu. Aba pun mengungkapkan kebahagiaannya dan mengatakan terima kasih bahwa keluarga Satu nantinya memperbolehkan Arti untuk bekerja. Mendengar hal itu, ibu Satu menjelaskan bahwa perempuan dari keluarga Misra tidak boleh ada yang bekerja dan tidak akan ada yang boleh bekerja. Aba dan Rajan pun merasa sedih. Singkat cerita, malam pernikahan pun tiba. Pengantin pria dengan iring-iring sedang menuju ke rumah Arti. Sementara di rumah, sahabat Arti yang bernama Nilam memberitahu bahwa Arti telah diterima kerja sebagai PCS atau pegawai pemerintah. Arti pun sangat senang, namun Aba merasa khawatir dengan adiknya karena dia mendengar sendiri dari ibu Satu bahwa menantunya nanti tidak boleh bekerja. Aba berusaha mengatakan hal itu kepada ayahnya dan memintanya untuk menunda pernikahan. Namun hal itu tidak mungkin karena rombongan pengantin sedang menuju ke sana. Akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka.
Ayah yang marah malah mengusir Aba dari rumah. Aba yang tak mau nasib adiknya berakhir sama seperti dirinya, yang hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, terpaksa mengatakan semuanya kepada Arti. Arti sangat terkejut. Dia galau karena dia sangat mencintai Satu dan ingin menikahinya. Namun dia tidak ingin hanya menjadi ibu rumah tangga. Aba pun meminta Arti untuk kabur dari pernikahannya demi mengejar cita-citanya menjadi seorang PCS. Saat itu Paman Arti mendengar percakapan tersebut. Namun dia sangat mendukung Arti untuk menjadi PCS. Di sana semua menjaga anak laki-laki di atas kepalanya, tapi mereka tidak menghargai anak perempuan. Ketika seorang gadis mendapat kesempatan yang sama, berhasil dan hidup bahagia untuk dirinya sendiri, lautan api harus ditolak dan dimusnahkan. Paman pun meminta Arti untuk segera pergi dan dia berjanji akan mengurus semuanya. Setelah pengantin tiba, ayah Arti marah-marah karena Arti tidak ada di kamarnya. Dia menyalahkan Aba dan bertanya di mana Arti berada. Saat itu, Paman Arti datang dan meminta ayah Arti melakukan pertemuan kepada keluarga Satu. Di sana mereka semua terkejut mendengar bahwa Arti telah kabur. Dan karena ayah Arti telah mengambil pinjaman, Paman Arti meminta keluarga Satu untuk mengembalikan uang mereka. Namun pihak lelaki enggan mengembalikannya. Di tengah keributan, Arti mengirim pesan kepada Satu. Pesan itu berkata, "Aku minta maaf Satu, aku tidak memberitahumu sesuatu. Aku mengikuti ujian jadi pegawai PCS. Hari ini hasilnya dan jadi kenyataan. Aku menerimanya. Aku akan menjadi seorang PCS. Sayangnya pesan itu tak memberitahukan alasan yang sebenarnya, sehingga Satu tak punya pilihan lain selain mengajak keluarganya pulang dan berjanji akan mengembalikan semua mas kawin. Sementara, kedua keluarga dari Satu maupun Arti mengalami trauma dan syok atas tindakan yang dilakukan oleh Arti Sukla. Apalagi ketakutan mereka terhadap masyarakat mengenai reputasi keluarga mereka. Satu yang sangat kecewa pun tidak mengangkat telepon dari Arti, bahkan dia memblokir nomornya. 5 tahun kemudian, Arti Sukla kini menjadi perwira PCS. Semua itu karena Arti adalah gadis yang sangat berbakat. Namun suatu hari petugas dari pajak datang ke rumah Arti. Mereka menangguhkannya. Semua itu karena Arti Sukla dituduh telah menerima suap sebesar 30 juta rupiah atas penjualan tanah 90 hektar di belakang stasiun kereta api milik perusahaan Kukirja dan putra-putranya. Arti langsung menemui atasannya. Atasannya menjelaskan bahwa dia tidak menuduh Arti seperti itu. Tapi hasil penyelidikan tertuduh pada Arti dan sekarang penyelidikan khusus telah dimulai oleh wakil dari menteri. Keesokan hari Arti menemui wakil menteri di kantornya. Arti pun terkejut mengetahui bahwa wakil menteri adalah Satu, orang yang dia cintai. Satu yang masih kecewa bersikap sangat dingin. Saat Arti menjelaskan bahwa dia tidak bersalah, Satu memotong pembicaraan dan mengatakan bahwa Arti tidak perlu menjelaskan apapun. Satu menegaskan bahwa Arti akan mendapat balasan atas dosanya. Dia akan memastikan Arti di penjara selama 6 tahun dengan perasaan bersalah. Sementara di rumah, Paman Satu memberikan surat kabar kepada Ibu Satu yang berisi tentang penangguhan Arti Sukla karena telah mendapat suap sebesar 30 juta rupiah. Mendengar hal itu, ibu yang merasa senang langsung menelpon Satu untuk mengungkapkan kegembiraannya. Sehingga Satu jadi teringat kembali masa-masa 5 tahun yang lalu saat Arti kabur dari pernikahannya. Kejadian itu membuat ibunya syok dan harus dilarikan ke rumah sakit. Adiknya dilecehkan, juga dirinya yang sering dihina oleh teman-teman kantornya. Lanjut cerita, Satu dan beberapa rekannya datang ke rumah Arti untuk melakukan pemeriksaan. Satu menggeledah rumah Arti dengan perasaan penuh dendam. Arti hanya bisa terdiam mengingat semua kenangan indah bersama Satu. Di rumah, Nila menyimpulkan mungkin saja Satu sengaja datang untuk balas dendam. Sementara Aba merasa sebenarnya Satu masih sangat mencintainya. Mungkin karena Satu saat ini sangat marah, apalagi mengingat sampai sekarang Satu belum memiliki wanita lain. Aba menyarankan agar Arti menemui Satu di luar kantor untuk membicarakan hal itu dengan kepala dingin. Arti pun menemui Satu di rumah dinasnya.
Di sana Arti menjelaskan kenapa dia kabur dari pernikahan, yang tak lain ingin mengejar PCS. Kala itu kakaknya memberitahu bahwa ibu Arti tak akan merestui jika menantunya bekerja. Jadi Arti tak punya pilihan lain. Tujuan Arti datang hanya untuk minta maaf. Namun satu yang masih sakit hati tidak peduli dengan permintaan maaf Arti. Dia mengira Arti datang hanya untuk merayunya. Satu pun menegaskan, apapun yang akan dijelaskan Arti kepadanya, dia tak akan peduli karena satu sudah sangat membencinya. Lalu dia mengusir Arti dari rumahnya. Arti pun pergi dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya, penyelidikan pun dilanjutkan. Kini Satu mendatangkan saksi-saksi orang terdekat Arti di kantor, dan semua bukti mengarah ke Arti. नहीं सा, हमें सच में नहीं पता था। पॉसिबल तो है। ये जमीन सरकारी है। ये कौन है? हम एकदम श्योर है सत्येंद्र, आरती कभी किसी से घूस नहीं ले सकती। Apalagi Arti pernah menerima hadiah berupa mobil dari rekan kerjanya, yaitu sang pembeli tanah. Arti memang diberi hadiah, namun dia sudah mengembalikannya. यही मानती है ना आप? Pada saat Arti di kantin, seorang pengacara bernama Pramod menawarkan jasanya. Dia berjanji akan membuat kesepakatan dengan petugas untuk membebaskan Arti. Namun ternyata Satu mendengarnya. Satu mengira Arti benar-benar bersekongkol dengan Pramod. Apalagi Pramod mengaku-ngaku sebagai teman lama Arti, sehingga Satu menjamin Arti akan segera dipenjara selama 6 tahun. Satu lalu menyuruh Arti menuliskan surat untuk orang tua Satu di selembar kertas. Yang dia tulis intinya, Arti Sukla tidak akan menang dalam kasusnya karena semua bukti mengarah kepadanya. Sebaiknya ibu Satu melakukan amal untuk kekalahan Arti Sukla yang sebentar lagi akan memasuki penjara. जाइए। Malamnya Arti menemui Satu. Namun Satu malah membulinya di depan kawan-kawannya karena menerima suap. बड़े चर्चे हैं इनके। Arti yang tak kuat pun memilih pergi. Tak lama kemudian, saat Satu berada di toilet, Arti menghampirinya. Sambil minta maaf, Arti mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal. Namun dia tak punya pilihan lain selain kabur dari pernikahan. Satu menyayangkan itu, seharusnya Arti menemuinya terlebih dahulu. Paling tidak mengangkat teleponnya saat kejadian itu. Arti minta maaf jika dia salah, tapi Arti bertanya apa yang sebenarnya Satu inginkan. Arti sangat siap di penjara jika itu membuat Satu puas. Setidaknya di penjara, Arti bisa terbebas dari rasa bersalahnya. Tak mau ada keributan di sana, Satu mengajak Arti jalan bersama. Di sana dengan kepala dingin, Arti dan Satu berbicara. Arti menjelaskan semuanya, berharap Satu memaafkannya. Namun Satu menanggapinya lain. Dia malah mengajak Arti berciuman dan menginap di hotel bersama. और वो उधर। Dengan begitu Satu akan berpihak pada Arti dalam kasusnya. Arti sangat terkejut, Satu benar-benar telah berubah dan menganggapnya murahan. Sehingga Arti pun memilih meninggalkan Satu. Sebelum pergi, Satu menjelaskan bahwa waktu Arti tinggal 1 minggu saja untuk mengembalikan uang suap sebesar 30 juta rupiah. Arti menegaskan dia tidak pernah menerima suap dan dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Sementara ayah Arti dan pamannya merendahkan diri untuk datang ke rumah orang tua Satu. Ayah memohon kepada ibu Satu untuk membujuk Satu melepaskan putrinya. Ibu Satu tentu tak mau membantu, lagi pula dalam hati yang sebenarnya, Ibu Satu sangat bahagia melihat Arti menderita. Dulu dia menjual perhiasan untuk menyelamatkan suami dan saudaranya di pernikahan. Kini dia meminta ayah Arti melakukan hal yang sama demi anaknya pula. Lanjut cerita, Arti menemui Tuan Kurija di kantornya. Saat itu Arti meminta Pak Kurija bersaksi dan membelanya karena dia merasa tidak pernah menerima suap. Tapi Pak Kurija meminta Arti untuk tidak naif dan berpura-pura di depannya. Karena dia tahu sendiri bahwa salah satu pegawai Arti mendapatkan uang tersebut, lalu memberikannya kepada Arti. Ternyata percakapan itu direkam oleh Pramod yang menjadi pengacara pribadi Pak Kurija. Dia memberikan rekaman tersebut kepada Satu, yang akhirnya Satu memerintahkan pihak kepolisian untuk menangkap Arti. Setelah penangkapan Arti, orang tua Arti mengumpulkan semua dokumen untuk diserahkan kepada Satu, agar Arti segera dibebaskan. Setelah itu, Satu menjenguk Arti di penjara dan mengucapkan selamat ulang tahun. Ini adalah perayaan ulang tahun terbaik bagi Arti. Arti berharap tidak akan pernah bertemu dengan Satu lagi. Keesokan harinya, sidang Arti pun dimulai. Satu menunjukkan beberapa bukti untuk menyelesaikan kasus tersebut. Salah satu bukti rekaman video Arti dan Kukreja.
Arti tak punya kalimat apapun untuk membela dirinya. Lalu, Satu pun melanjutkan sisa rekamannya. Ternyata setelah Arti pergi, Nilam yang tak lain sahabat Arti datang. Nilam meminta Pak Kureja untuk segera membunuh Arti agar kejahatan mereka tidak terbongkar. Lalu Satu menjelaskan kepada hakim bahwa Nilam dan Kukreja adalah teman dari kecil. Informasi tentang tanah pemerintah, divisi Nilam lah yang bertanggung jawab dan Nilam telah memberikannya kepada suaminya. Suami Nilam dan pengusaha tersebut adalah teman dekat. Dia membuat kesepakatan dan dijual ke beberapa pengusaha di saat yang sama. Nilam menyalahgunakan kepercayaan Arti dengan memalsukan tanda tangan dokumen. Selama bertahun-tahun, mereka memfitnah Arti Sukla telah disuap dan uangnya telah dibagikan kepada mereka. Padahal mereka berdua yang telah mendapatkan uang suap sebesar 30 juta, sementara Arti tidak pernah tahu karena dia tidak menerimanya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, hakim memutuskan bahwa Arti Sukla tidak bersalah. Nilam dan timnya lah yang harus dipenjara. Setelah sidang selesai, Satu memberitahu ayah Arti bahwa Arti tidak bersalah. Dia juga mengembalikan seluruh dokumen keluarga Arti. Setelah kejadian itu, Arti terus mengikuti Satu kemanapun dia pergi. सत्तू अरे धीरे भागिया हम आ गए अब जहाँ वहीं हमारा मसूरी सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं क्या? अरे नहीं नहीं Hingga Arti mengungkapkan bahwa dia masih mencintai Satu dan ingin menikah dengannya. Namun karena keegoisannya, Satu terus menolak cinta Arti. Thank you. Hingga beberapa bulan kemudian, Arti akan menikah dengan seorang pria pilihan keluarganya yang bernama Syarat. Mendengar kabar itu, keluarga Satu pun meminta Satu untuk segera menikah. Namun Satu tetap tidak ingin membahas tentang pernikahan. Dia memilih pergi ke kuil. Di sana dia bertemu dengan Arti. कैसी हो? हम ठीक हैं Saat itu Arti juga memperkenalkan Syarat kepada Satu. Satu terlihat sangat cemburu melihat kedekatan Syarat dan Arti. Hingga ketika Arti mengambil sesembahan, Satu berkata pada Syarat untuk meninggalkan Arti karena dia tidak bisa dipercaya. शादी करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे. Setelah mengetahui hal itu, Arti mengajak Satu ke dalam kuil untuk memarahinya. आप हमसे शादी करना नहीं चाहते किसी और से हमारी शादी होने Satu bertanya apakah Arti mencintainya. Arti menegaskan dia sangat mencintai Satu. Dia mengambil keputusan itu karena keegoisan Satu yang tidak ingin menikah, meski dia mencintainya. Menurut Arti, cinta tidak diperlukan untuk sebuah pernikahan karena cinta akan tumbuh setelah pernikahan. Oleh sebab itu, Arti meminta Satu untuk datang di acara pernikahannya besok. Keesokan hari, Satu heran dengan keluarganya yang sudah bersiap untuk pergi ke pernikahan Arti. शुक्ला जी और भाभी Satu terpaksa datang ke acara tersebut. Sesampainya di sana, seluruh keluarga Arti menyambut hangat kedatangan keluarga Satu. Satu langsung pergi mencari Arti. कहाँ हो तुम? Arti bilang ada di sebelah kirinya. Satu sangat terpesona dengan Arti. Dia mengingat masa bahagia dulu bersama Arti yang suka mengenakan baju warna pink. Satu pun masuk ke dalam. Satu menyesal, dia minta maaf pada Arti atas semua yang dia lakukan. Satu menyatakan kembali cintanya kepada Arti dan mengajaknya untuk kawin lari. Namun Arti menolaknya karena dia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama dan tidak ingin melukai perasaan keluarganya lagi. Hingga tak lama kemudian, Syarat datang dan terjadilah keributan di sana. Syarat langsung membawa Arti ke pelaminan. Sedangkan Satu mengambil pistol yang ada di tangan adik Arti dan langsung menodongkannya ke Syarat. Semua orang merasa ketakutan. Ternyata itu sengaja Satu lakukan karena dia sudah mengetahui dari adik Arti हमें गन दिखाओगे? हाँ? हमें गन दिखाओगे? di mana semua keluarga sedang bersandiwara. Syarat sebenarnya adalah suami kakak Arti dan pernikahan tersebut adalah rencana pernikahan untuk Arti dan Satu. Mereka sengaja membuat Satu cemburu untuk mengetahui apakah Satu benar-benar masih mencintai Arti. Akhirnya mereka berdua menikah. Mereka pun hidup bahagia dan dikaruniai anak kembar. Film pun berakhir dengan tuntas.
Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.